Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja nih terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi hubungan kamu saat sekarang dengan dia yang sudah tega nih nyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, Aquarius, ini dia set. Ada energi dari Eight of Swords reverse, kemudian ada energi dari The Hermit, Queen of Pentacles, berikut ada energi dari King of Swords. Oh, oke. Arahnya bagus nih. Yep. Arahnya bagus. Mantap. Ya. Jadi kalau Mari lihat, apapun yang sempat mengganggu dirimu ya, rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, rasa tak berdaya, dan seterusnya itu tuh Mari nampak sudah bisa kamu bebaskan ya dari hidupnya kamu. Jadi mulai di sini kamu udah kayak surrender. Ini surrender, bener-bener surrender ya. Lahir dan batinnya kamu udah surrender. Jadi ketika orang sudah surrender itu apa yang terjadi? Lebih tenang, lebih damai. Gitu ya. Jadi kamu tidak terusik lagi tentang tetek bengek, hal-hal negatif dalam hubungan kalian. Itu loh, saat sekarang itu tuh pikirannya kamu gimana nih caranya biar aku jadi lebih waras, sehat nih, jasmani, rohaninya aku, mental, emosionalnya aku, gitu ya. Lebih kepada kamu fokus ke dirinya kamu sendiri di sana. Jadi kamu tidak mencari-cari lagi apa yang kurang, apa yang salah, enggak. Itu ya. Jadi kamu kayak menerima aja, kamu menerima dengan ya udah kayak ginilah keadaannya, ya beginilah, sudah gitu loh. Ya, jadi kamu lepaskan semua ketakutanmu, kamu melepaskan semua ego-ego tuntutan-tuntutannya kamu. Ya, wajar kan kalau kamu itu tuh menuntut, misalnya menuntut disetiain, menuntut untuk diberikan ini, diberikan itu dan sebagainya gitu ya. Kamu Mari sudah lepas, gitu loh. Nah, boleh-boleh kamu akhirnya yaitu lebih fokus kepada hal-hal yang memberdayakan kamu aja. Jadi yang kayak bisa nih kamu udah kompromi, asalkan dia masih ngasih aku duit, ya udah terserah dia mau ngapain di sana. Aku nikmati duit ini dengan sebaik mungkin, gitu ya. Aku tabung biar bisa sekolahin anak tinggi-tinggi, gitu ya. Aku nanti tabung biar bisa beli rumah, beli perhiasan emas gitu ya, aku bisa jalan-jalan, nah gitu ya, aku bisa sekolah lagi, studi, ambil studi untuk mempersiapkan masa depannya aku jika andai kemudian aku hidup sendiri tanpa dia gitu ya. Udah lebih ke sana kamu, gitu loh. Nah kalau kalian ada beberapa sini mungkin Mari lihat sudah mulai ya, sudah mulai bisnis gitu ya, nyari kesibukan yang produktif, bikin kamu produktif. Udah kamu lagi enjoy di sana, Mari lihat. Jadi apa-apa yang tidak mensupport rasa tenang kamu, rasa damai kamu, atau rasa bahagianya kamu bisa singkirkan. Kamu bisa singkirkan, gitu. Jadi kamu bisa terima dan kamu lepaskan. Oh ya, dia berselingkuh, ya udah terlanjur selingkuh. Terus ngapain? Terus mau dipikirin terus, wah dia jahat, dia nyakitin aku. Ya kamu udah punya kesadaran, enggak dipikir-pikirin pun nyesek, bikin pegel hati. Ngapain gitu loh. Jadi bisa kayak rasa percaya dirinya kamu mulai kamu tumbuhkan. Gitu. Jadi kayak inner work ya. Jadi kamu lagi kerja untuk dirinya kamu sendiri. Itu loh, kerja untuk kesehatan mentalmu, ketenangan emosinya kamu,
kesehatan tubuhnya kamu, pertumbuhan bisnismu, peningkatan karirmu, kesejahteraan anak-anaknya kamu gitu ya. Mendingan ke sana gitu loh. Jadi itu tadi, secara garis besarnya, apa-apa yang tidak mensupport bahagiamu, kamu terima dan kamu lepaskan, berikut kamu lampaui. Itu ya, kalau mari tangkap. Dan memang di sini tuh kamu bukan memilih untuk berpisah ya bersama dia. Baik itu tuh kalian masih pacaran ataupun sudah berumah tangga, kamu tidak menggugat dia cerai. Gitu ya. Kamu tidak nantang dia untuk bubaran, ini urusan pacarannya. Enggak juga nih belakangan hari. Enggak juga. Itu ya. Biarin aja tetap jalan gitu loh. Ada pemikiran kamu seperti itu kan? Biar aja tetap jalan. Tadi kata Mari, mungkin kamu masih dapat sesuatu dari dia. Gitu loh. Yang kamu anggap bisalah menjadi kompensasi atas perselingkuhannya dia. Bukan soal kamu mata duitan, enggak. Bukan. Bukannya kamu akan mengambil benefit keuntungan pribadinya kamu semata, enggak juga. Nah, tapi ya itulah bentuk dari komprominya kamu gitu. Itulah. Di sana ya. Kamu juga kan enggak yang merasa kamu harus sok-sokan. Udah, pokoknya aku pisah aja lah sama si dia gitu ya. Mau kayak gimana hidupnya, aku mau nanti melarat, luntang-lantung, mau kayak gimana, terserah. Enggak, kamu enggak mau menantang badai lebih besar lagi datang dalam hidupnya kamu. Kamu enggak mau. Mari lihat. Ya udah, padanya ya begini dulu gitu lah. Kayak gini dulu. Pokoknya aku sibukin aja sama dirinya aku sendiri. Kamu bisa makin mempercantik dirimu. Gitu, kamu bisa makin olahraga kamu ya, menyehatkan tubuhnya kamu gitu. Mulai baca-baca sesuatu yang lucu-lucu, yang nge-upgrading intelektualnya kamu, pemahaman spiritualnya kamu, situ. Jadi mari lihat yang kamu lakukan saat ini tuh positif banget ya, terutama bagi dirinya kamu sendiri. Kalau dulu kamu bisa berisik, ribut sama dia, gitu ya, bahkan kamu bisa aja dulu kayak mau nih ngeganggu itu pasangan dia yang lain, selingkuhannya dia. Saat sekarang kayaknya nggak lagi dah, gitu. Nggak mau lagi, biarin aja. Nah, di sana kamu biarin aja, itulah. Sepanjang dia ndak begitu merugikan, masih ada keuntungan, masih ada hal-hal baik dapat dari dia, ya udah nggak apa-apa, gitu ya, lebih ringan kamunya. Dan si pasangan kamu ini tuh ya, dia ternyata udah ngamatin kamu ini. Dia sudah mantau kamu ini. Dia ini peduli nih. Kamu akan ngambil gerakan apa ini berikutnya. Gitu ya. Kamu kok lebih tenang ya? Bisa dia tuh. Kok kamu lebih anteng aja ini ya belakangan hari. Kok kelihatannya kamu lebih banyak ketawanya ya. Di situ ya. Jadi, dan kemudian dia kayak inget-inget gitu ya. Dan bahkan dia melihat-lihat sampai saat sekarang. Oh, kamu udah nggak berisik lagi ya. Malah kamu makin baik ya. Gitu, kamu makin baik ya, makin tenang ya. Itu dia. Jadi semacam dia merasa bahwa ya, ini tuh kayak kamu tuh sedang mengajari dia secara tidak langsung loh, Aquarius. Kamu sedang mengajari dia secara tidak langsung bagaimana dia harus menyikapi dirimu. Dengan kamu bekerja untuk kesejahteraan lahir batinnya kamu, itu jadinya kayak men-trigger dia. Mari lihat, jadi nge-trigger dia gitu loh. Jadi dia bisa tuh malah kayak ngedanain kamu. Wah, ini Aquarius sekarang kayaknya dia lagi hobi dandan ya, berarti ini dia butuh duit ini lebih banyak. Udah kasih aja lebih tambahan. Gitu tuh, ada ini pemikirannya dia, gitu ya. Jadi kok kayaknya dia juga tergerak, mau memperlakukan kamu lebih bagus lagi, itu loh. Jadi di saat ini, kalau dia disuruh memilih antara kamu dengan wanita lain atau pria lain itu, ya, dia bisa aja lebih memilih kamu. Bisa jadinya, dia lebih pilih kamu ini.
Dan dia kayak ngerasa tahu bahwa wah dia harus segera ini gerak cepat dia ini ya untuk mengupgrade diri, nge-upgrading dirinya dia, ngikutin dia energinya kamu, gitu loh. Dia nggak boleh ketinggalan dari energinya kamu, karena ini kan ada perubahan besar soalnya mari nampak ya, walaupun itu tuh perubahan besar dari sebatas pikirannya kamu, sebatas perasaannya kamu, tapi itu tuh beresonansi ke energi si pasangannya kamu ini. Makanya ini tuh dia kayak misalnya selama ini tuh dia agak egois sama kamu, dia keras kepala sama kamu, dia masa bodoh dengan kamu. Nanti ini berubah 180 derajat, berubah. Mungkin aja kalian sudah ngelihat saat sekarang ya, kok ini tuh lebih peduli sama kamu, gitu ya. Kok lebih anteng dia di rumah dengan kamu, kok lebih panjang nih obrolannya dia. Biasanya dia nelpon kamu, nelponnya hanya hitungan 15 menit. Sekarang bisa jadi 20 menit, bahkan bisa seharian. Gitu ya. Yang tadinya dia males jumpa sama kamu, bela-belain jumpa sama yang di sana. Sekarang balik poin. Gitu ya. Bolak-balik dia, jalan yuk, Beb. Gitu ya. Udah kamu gak usah masak, Beb. Kita makan di luar aja yuk. Gitu. Beb, liburan kemana kita ini? Bisa dia. Kayak mau memperlakukan kamu dengan baik juga. Ketika kamu memperlakukan dirimu dengan baik, ikutan dia. Ikutan dia juga memperlakukan kamu dengan baik. Itu loh. Dan bisa ini datang kesadaran diri bahwa pilihan terbaiknya dia yaitu dengan kamu. Gitu ya. Baru bisa itu tuh ada nampaknya dia, wah ternyata kamu begini ya. Ternyata kamu begitu ya. Tapi maksudnya dalam poin-poin yang positif ya. Ada beberapa tentang dirinya kamu itu tuh yang seolah-olah dia merasa baru dia kenali, baru dia sadari. Gitu loh. Mungkin selama ini dalam pikirannya dia, kamu jelek kok. Gara-gara kamu belum make upan aja kan gitu ya. Bosen dia ngelihat cara dandannya kamu. Mungkin kamu dengan make upan baru, cara dandan baru. Oh ternyata cantik ya ini Aquarius gitu. Sangkanya dia, kamu selama ini tuh hanya bisa ngebawel aja. Tapi belakangan mungkin kamu lebih kalem ya, nggak bawel. Oh bisa kok ini Aquariusnya kalem gitu, nggak bawel-bawel terus. Oh berarti dia bawel kemarin itu tuh karena dia pikirannya kayaknya banyak ke aku ya, gitu ya. Di sana sangkanya dia kamu keras kepala, tapi sekarang kamu itu tuh ya lentur-lentur aja, fleksibel aja. Oh ternyata bisa kok fleksibel ya ini si Aquarius ini gitu dianya. Jadi kayak ada takjubnya si seseorang ini ya, si pasangannya kamu ini tuh ngelihat kamu. Makanya di matanya dia akhirnya kamu itu tuh kok ya lebih cocok nih ya Aquarius ke aku. Ada perubahan cara pandang. Kok lebih cocok ya? Itu loh. Kok lebih pantas ya kalau aku ini tuh dengan Aquarius ya, dibandingkan dengan yang di sana. Gitu loh. Jadi mari lihat ini tuh kayak ada pendewasaan seseorang ini dalam perjalanan lika-liku hidupnya dia ya. Sekarang itu kelihatan udah bisa tuh diekspresikan kedewasaannya dia. Gitu loh. Udah sadar dia tanggung jawabnya dia. Gitu. Udah sadar dia kayak baik buruk tentang perilakunya dia ataupun tentang dirimu. Gitu ya. Jadi kayak ada keputusan, aku harus dengan Aquarius. Aku harus ngebenerin lagi nih. Karena di matanya dia ini kan hubungan kalian sudah kayak goyang banget ya. Udah danger. Ini tuh sedikit lagi, satu langkah lagi udah nih hancur nih, berkeping-keping hubungannya. Jadi dia semacam ada niatan mau mencegah. Gitu loh. Nah, jadi kayak aku butuh kamu Aquarius. Itu ada sana. Oh ternyata aku butuh kamu ya. Mungkin kalian sempat berpisah nih ya. Misalnya dia nggak balik-balik rumah, atau kamu mengungsi dulu kemana kayak gitu ya, ke vilanya kamu atau ke rumah lamanya kamu gitu ya.
Jadi kayak ketika kamu ada dan ketika kamu tidak ada, sudah dia bandingkan. Dan kok kayaknya lebih terasa bener ya kalau kamu ada, gitu loh. Gitu. Jadi boleh nih nanti dia balik rumah ya. Atau dia bisa ngejemput kamu, pulang kita ya. Kamu jangan lagi di sini. Bareng-barengan lagi kita ya. Di situ. Nah, kalau kalian ini tuh pacaran, bisa-bisa nanti dia tuh apa kita married aja. Mau dia nih. Kita married aja. Tapi memang kalau urusan married sih bisa-bisa bukan nanti ya akhir tahun kita langsung married. Lah ini kan udah bulan Oktober, ya enggak lah. Kita persiapkan ya, kita married aja ya. Kamu mau maharnya berapa misalnya gitu ya. Kamu mau maharnya berapa misalnya. Ya, atau kayak kamu sanggupnya ngemaharin aku berapa. Bisa itu langsung kayak ngobrolin tentang masa depan. Gitu. Bisa. Mau ngangkat hubungan ini tuh lebih ke arah yang serius lagi. Bisa. Setidaknya mau di preparing gitu ya. Ada nih, ada. Jadi kamu berubah, dia ikutan berubah lagi-lagi ya. Lagi-lagi ikutan secara otomatis si seseorang ini. Makanya itu kan ilmunya spiritual kan gitu. Nggak usah repot-repot merubah yang di luar diri. Diri ini dulu dirubah, nanti secara otomatis ikutan. Yang di luar diri ini tuh ikutan. Gitu loh. Karena apa yang ada dalam diri ini itu yang terproyeksikan ke dunia nyata. Gitu loh. Jadi sekarang proyeksinya kamu adalah proyeksi yang banyakan positifnya, sehingga ya udah kamu lihat dia jadinya lebih elok lagi nih ke kamu. Itu ya. Dan pasti hatinya kamu tuh bisa bikin, hatinya kamu itu tuh bisa jadi semakin terobati. Itu loh. Kamu juga pasti seneng kan kalau lakunya dia begini. Itu loh. Jangan kemudian dalam rumah tangga, ini tuh rumah tangga suami istri apa ini tuh lawan tanding seumur hidup kan gitu kan. Jangan kan lawan tanding seumur hidup gitu. Ini nih sedang memelihara perampok ini atau sebenarnya ini penjaga dan pelindung ini gitu kan. Jadi jangan ada lagi kayak kenegatifan gitu. Nah ini yang sedang coba diusahain sama si pasangannya kamu. Itu loh. Dan kalau yang begini-begini ini energinya bisa memang permanen. Maksudnya bukan yang kayak akan ngebaikin kamu 1-2 bulan, 1-2 tahun. Terus habis itu kambuh lagi nih kesetanannya dia. Kalau ini mari lihat kok agaknya bisa ini lebih stabil ya. Nggak mengalami kemunduran signifikan. Atau kayak ini adalah kali terakhir dia menyelingkuhi kamu. Nah itu secara singkatnya. Ya, bisa-bisa ini adalah kali terakhir. Gitu. Setelahnya sesuai dengan perjalanan waktu ya, kamu akan lihat, oh ini orang kok berubah memang ya, berubah. Maunya dia adalah dia mengalami kemajuan. Gitu loh, sebagai suami, sebagai istrinya kamu, sebagai pacarnya kamu. Maunya dia kalau bisa dia mengalami kemajuan, hubungan kalian mengalami kemajuan gitu di sana. Jadi kayak pengulangan demi pengulangan dan kemudian menjadi pola tetap dalam hal yang negatif. Dia itu tuh kayak enggak boleh, harus dicegah itu, enggak boleh yang negatif menjadi pola gitu loh. Terutama negatif itu tuh datang dari diri dia pribadi. Jadi kayak dia mau berhenti jadi troublemaker. Dia mau berhenti menjadi orang yang nggak make nalar, yang nggak make empati simpati. Dia mau berhenti, gitu loh. Dia harus pakai nalar, baik buruk benar salah dengan kamu. Dia harus pakai empati simpatinya dia. Apakah yang dia lakukan itu tuh akan merusak jiwanya kamu, mengganggu hidupnya kamu, gitu. Dia udah harus bisa mengontrol dirinya dia di sana ya. Jadi kalau mari lihat ini bergerak maju hubungan kalian, bergerak maju ini, gitu loh, bergerak maju. Jadi kalau kamu agak ada keraguan-raguan tentang perubahan dari pasanganmu, apakah ini akan menjadi permanen,
atau mundur balik lagi ke setanan seperti kata Mari tadi. Kalau Mari bilang sih ini sih lebih kayak ke permanen ya. Permanen, punya tujuan, niatan untuk lebih membaik lagi sebagai pasangannya kamu. Itu ya. Oke, baik Aquarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini. Berikut ada energi dari siapa ini? Aries. Aries, berikut ada energi dari Capricorn, ada energi Aquarius, berikut energi dari Virgo, energi dari Scorpio, energi dari Aries di sana, kemudian energi dari Capricorn dan energi dari Gemini hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.